Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan menjadi seorang olahragawan ataupun seorang pelari yang terus berlari untuk mengejar suatu kemenangan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, tentu kita menginginkan kemenangan yang dapat kita raih di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apakah ketika kita sedang bergumul, apakah ketika kita sedang sakit, apakah ketika semua harapan yang kita nanti-nantikan belum kunjung juga datang dalam hidup kita. Ketika Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah ilustrasi kepada kita seperti seorang olahragawan ataupun seperti seorang pelari, ternyata kita diajak untuk turut berlari juga dalam kebenaran firman Tuhan ini. Semua orang turut berlari katanya, namun hanya satu orang yang menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah, yaitu mahkota abadi, mahkota kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana caranya supaya kita di tengah-tengah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita boleh menjadi seorang pemenang? Maka kita harus mampu dan mau untuk boleh memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Apakah syaratnya? Yang pertama dikatakan, berlarilah sedemikian rupa, atau berlarilah secara maksimal di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk mencapai suatu tujuan kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Berlari sedemikian rupa mau mengajak kita jangan pernah lebak, kata bahasa Batak. Jangan pernah berhenti untuk boleh mencapai tujuan hidup kita, mencapai garis finish yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu yang kedua dikatakan kita harus menguasai diri sesuai dengan ayat 25. Mengkontrol diri dan keinginan yang ada pada diri kita sehingga ada suatu kedisiplinan dalam hidup kita dan juga ada self control dalam kehidupan kita, dan kita tidak hidup sesuai dengan keinginan kita, tetapi memang dikontrol oleh siapa yang memberikan pertandingan itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian kita juga diajarkan supaya berlarilah dengan tujuan. Dalam kehidupan kita ini tentu kita semua punya tujuan hidup. Dan hari ini Tuhan mengajak kita semua supaya kita boleh berlari dengan tujuan, yaitu hidup kita harus punya tujuan. Kita akan sampai di garis finish yang telah ditentukan kalau tujuan kita adalah menjadi seorang pemenang. Dan tujuan hidup kita selain menjadi seorang pemenang, tentu juga Tuhan menginginkan kita mewujudkan kemuliaannya dalam pertandingan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, berlatihlah terus, karena ada peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Ingat, semua kita turut berlari, tetapi hanya satu yang menjadi pemenang,
Dan firman ini mengharapkan kita semuanya menjadi pemenang untuk kita boleh menerima kehidupan yang daripada Tuhan. Menerima mahkota kehidupan yang abadi yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Benar bahwa di dunia ini kami sedang berlari Tuhan untuk mencapai garis finish yang telah Tuhan tentukan. Untuk menjadi seorang pemenang dan menerima mahkota abadi, mahkota kehidupan yang telah Tuhan siapkan kepada kami. Biarlah kami Tuhan mau berlari semaksimal mungkin, melatih diri kami dan mempunyai tujuan supaya kemuliaan Tuhan boleh kami hadirkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami dan berkatilah kami dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, pergumulan hidup kami, sakit penyakit kami. Tuhan berkaryalah untuk boleh memenangkan kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.